Kembali hadir bersama saya Basten Sebo. Dalam kesempatan kali ini, saya mau membahas tentang proses integrasi masuknya Papua ke Indonesia. Di awalnya saya mau disclaimer dulu ya teman-teman. Apa yang saya sampaikan di sini itu sifatnya secara global saja, secara umum saja. Untuk lebih lengkap, lebih detail, lebih jelasnya, lebih akurat, baiknya ya saya sarankan teman-teman semua untuk mempelajari lewat artikel-artikel atau sumber-sumber terpercaya melalui buku-buku sejarah atau ahli-ahli sejarah, itu lebih bagus lagi. Saya di sini bukan ahli sejarah ya, saya juga belajar tentang sejarah. Yang saya sampaikan di sini dengan motivasinya adalah untuk merawat kebinekaan. Nah teman-teman, sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, itu masih ada salah satu daerah yang masih dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu adalah Papua. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu masih keras ya, masih bandel. Mereka belum mau melepaskan Indonesia secara keseluruhan. Jadi Papua itu mereka masih kuasai. Nah teman-teman, kalau kita kilas balik ya, ada beberapa tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa sejak awal Papua itu memang tidak masuk dalam wilayah NKRI. Nyatanya teman-teman, ada salah satu tokoh pejuang dari Papua, ini saya temukan di artikel ya, bernama Pak Ramses Ohe ya, beliau dari Papua. Beliau mengatakan bahwa sejarah masuknya Papua ke Indonesia itu sudah benar ya, itu beliau katakan seperti itu. Dan beliau juga mengatakan bahwa kalau ada yang mengatakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu tidak melibatkan pemuda-pemuda dari Papua, itu tidak benar. Karena menurut Pak Ramses Ohe ini, bapaknya itu salah satu dari pemuda-pemuda Papua pada saat itu yang juga terlibat dalam pengambilan Sumpah Pemuda. Jadi ayah dari Pak Ramses Ohe ini bernama Poreu Ohe. Nah teman-teman, karena Belanda masih menguasai Papua pada saat itu, padahal kita sudah merdeka dari Sabang sampai Merauke, tokoh-tokoh nasional kita ya dengan tokoh-tokoh dari Belanda sepakat untuk menyelesaikan proses sengketa masalah Papua itu melalui perundingan-perundingan. Ya, salah satunya adalah Konferensi Meja Bundar. Tadi Konferensi Meja Bundar ini berlangsung di Den Haag, Belanda pada tanggal 22 Desember 1949. Dari Konferensi Meja Bundar diadakan suatu perjanjian atau kesepakatan bahwa pemerintah Hindia Belanda mengakui kedaulatan wilayah Republik Indonesia kecuali Papua. Masalah Papua ini akan diselesaikan atau akan diserahkan kepada Indonesia atau dibicarakan lagi, dirundingkan lagi. Dari Konferensi Meja Bundar selanjutnya ada pertemuan Uni Indonesia Belanda terjadi pada tahun 1950. Tetapi perundingan itu belum juga menghasilkan suatu kesepakatan alias gagal. Lalu di tahun yang sama pada akhir tahun ya, di Desember 1950 itu dilakukan konferensi khusus masih membahas hal yang sama soal Papua ini. Namun tetap saja gagal dan belum menghasilkan kesepakatan. Belanda belum ikhlas atau Belanda masih kekeh, mereka masih kuat untuk mempertahankan Papua. Nah, dengan melalui proses perundingan yang tidak menemui titik terang alias gagal secara sepihak, Belanda mendeklarasikan atau mendirikan negara Papua. Tadi Belanda mendirikan negara Papua atau yang mereka sebut dengan West Papua, itu terjadi di 1 Desember 1969. Itu melalui Komite Nasional Papua atau KNP. Setelah Belanda membentuk negara Papua ini, Indonesia pada saat itu panas ya. Jadi pemimpin kita pada saat itu Bapak Bung Karno, beliau mendengarkan kabar tersebut, beliau menjadi panas, menjadi marah ya. Dan kemudian pada tanggal 19 Desember 1961 di alun-alun utara kota Jogja, beliau mengumumkan Trikora atau Tri Komando Rakyat. Yang pada intinya ya, pada poinnya itu menggagalkan negara boneka buatan Belanda atau merebut kembali Irian Barat untuk masuk atau kembali ke pangkuan NKRI. Pada zaman itu ya, pada saat itu terjadi permasalahan atau persengketaan mengenai tanah Papua ini, itu berlangsung perang dingin ya. Yang saat itu kita kenal dengan perang dingin Blok Barat dan Blok Timur. Jadi dengan peristiwa perang dingin pada waktu itu antara Blok Barat dengan Blok Timur, Bung Karno kemudian bekerja sama atau meminta bantuan kepada Uni Soviet untuk membantu Indonesia merebut kembali tanah Papua untuk kembali ke NKRI dari cengkeraman penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Karena waktu itu hubungan Uni Soviet dan Indonesia sangat dekat sekali, makanya Uni Soviet mendukung
langkah dari Indonesia. Mereka mengirim pesawat tempur. Ada salah satu jenis pesawat yang membuat bangsa-bangsa di negara-negara barat ya, itu menjadi takut, menjadi khawatir. Mereka khawatir, waduh ini gawat nih, ini bahaya nih kalau Indonesia bersekutu dengan Uni Soviet. Jadi Amerika Serikat maupun negara-negara blok barat, mereka khawatir jangan sampai masalah Papua ini bisa benar-benar memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Jadi karena untuk menghindari hal-hal yang lebih mengerikan lagi, makanya Amerika Serikat pada saat itu melalui PBB ya, mereka mengutus Inggris untuk bisa menyelesaikan persoalan sengketa Papua antara Belanda dengan Indonesia. Dengan bantuan Inggris dalam hal ini PBB berhasil memfasilitasi antara Indonesia dan Belanda yang lalu kita kenal dengan New York Agreement tahun 1962. Nah, New York Agreement ini itu berlangsung di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Di perjanjian New York Agreement ini disaksikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Yutan dengan menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Irian Barat kepada Indonesia melalui Badan Pemerintahan Sementara PBB UNTEA. Nah, dari New York Agreement kemudian di tahun 1969 diadakan PEPERA ya, penentuan pendapat rakyat. Jadi di PEPERA ini orang-orang Papua yang menentukan hak mereka, apakah mereka mau bergabung dengan Indonesia ataukah mereka mau berdiri sendiri menjadi sebuah negara baru. Dan pada saat itu ada sekitar beberapa orang yang melakukan pemilihan ya, yang mewakili beberapa kabupaten-kabupaten di Papua. Mereka memutuskan atau memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini memang singkat saja ya. Tetapi bagaimana proses perjuangan merebut Irian Barat itu kembali ke pangkuan NKRI, itu ada berbagai peristiwa-peristiwa luar biasa dan banyak hal-hal yang sudah dikorbankan di situ sehingga akhirnya Papua ini bisa lepas dari Belanda dan kemudian kembali ke NKRI. Ya, salah satunya peristiwa tenggelamnya kapal KRI ya. Pada waktu itu Komodor Yos Sudarso dia ditembaki oleh pesawat Belanda dan beliau gugur ya. Nah, teman-teman, dengan berbagai peristiwa sejarah yang sudah terjadi dan Papua Barat akhirnya diakui secara internasional menjadi bagian dari NKRI, tetapi nyatanya ya, faktanya yang harus kita terima, kondisi real yang terjadi pada saat ini yang kita juga harus akui bahwa masih terjadi debatan atau masih terjadi konflik, masih terjadi persoalan oleh beberapa oknum-oknum atau beberapa sebagian masyarakat Papua yang masih mempersoalkan sejarah di masa lalu. Mereka masih belum puas dengan sejarah atau integrasi masuknya Papua ke Indonesia, dan bahkan secara terang-terangan beberapa pihak di Papua mereka melakukan mengangkat senjata untuk melawannya, untuk melawan dengan motif untuk memerdekakan Papua berdiri menjadi negara sendiri, untuk lepas dari NKRI. Tetapi terlepas dari itu semua ya teman-teman, saya bersyukur ya sampai saat ini Papua masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tentunya menjadi tanggung jawab tugas kita bersama-sama dengan pemerintah. Ya, bagaimana cara kita mengambil hati orang Papua, bagaimana cara kita membangun Papua, bagaimana cara kita memanusiakan orang-orang Papua sehingga mereka benar-benar merasa bahwa mereka adalah bagian dari NKRI. Sehingga dengan upaya atau niat dari hati yang tulus, hati yang bersih, kita memajukan atau memanusiakan Papua, saya sangat yakin bahwa Papua mereka akan bangga menjadi bagian dari NKRI. Salah satu cara kita menghargai saudara-saudari kita di Papua, menghargai perasaan mereka, memahami apa yang mereka rasakan, bagaimana kita mengakui bahwa mereka adalah saudara-saudari kita, bagian dari NKRI. Ya, caranya adalah jangan menyamakan Indonesia dengan Malaysia sebagai negara serumpun. Karena kita ketahui bahwa negara Indonesia ini berdiri di atas perbedaan dan keragaman. Papua itu bukan ras Melayu, mereka adalah ras Melanesia. Dan budaya-budaya yang ada di Malaysia itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan budaya-budaya yang ada di Papua. Itu sudah sangat jauh berbeda. Ini kita berbicara Papua, kita belum bicara NTT, Maluku, Bali, dan sebagainya. Nah, teman-teman, dengan menghilangkan stigmatisasi Indonesia Malaysia serumpun, itu kita sudah melakukan upaya atau niat baik untuk menghargai
saudara-saudari kita di Papua. Saya setuju dengan penyebutan serumpun, tetapi bukan mengatasnamakan Indonesia. Kalau mengatasnamakan Sumatera atau Kalimantan, ya oke lah, ya, karena itu memang ada mayoritas ras Melayu di situ. Tetapi kalau Papua ini, ya, kalau berbicara tentang Indonesia, itu Papua apa kaitannya dengan Malaysia? Kita menyebut, ya, salam serumpun, Indonesia, Malaysia itu serumpun, ya. Negara Indonesia dan negara Malaysia adalah serumpun. Loh, berarti Papua ini kita anaktirikan mereka. Kita tidak menganggap mereka. Apakah kita mau merendahkan saudara-saudari kita di Papua? Ya, mereka ini harus kita hargai sebagai bagian dari NKRI. Ya, salah satu caranya adalah menghilangkan stigmatisasi serumpun. Apa yang saya sampaikan ini dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami, dicerna dengan baik oleh saudara-saudari di Malaysia. Jadi saya bukan mau mengajak permusuhan antara Indonesia dan Malaysia, tetapi bagaimana saya merawat keberagaman, merawat kebinekaan dari Sabang sampai Merauke ini tetap utuh. Dan Papua itu merasa mereka spesial, merasa bahwa mereka ini juga bagian dari NKRI, tidak diperlakukan berbeda, ya. Ya itu tadi, kita harus dengan tegas mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia, bukan bangsa Melayu dan sebagainya. Bangsa Indonesia ini berkeanekaragaman, jadi tidak boleh diserumpunkan dengan negara itu, negara ini. Itu terlalu kerdil, terlalu naif, dan terlalu seperti merendahkan sebagian daerah-daerah lain yang tidak seras atau berbeda. Ya, mari kita menghargai perbedaan, mari kita menghargai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Ya, oke teman-teman, demikian pembahasan saya. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya Basan Sebo. Sampai jumpa lagi di episode berikut.